Tapi kalau bicara soal produk-produk hukum yang kemudian banyak ditolak sama masyarakat, diuji ke Mahkamah Konstitusi, ya case-nya kayak di tadi Omnibus Law, Undang-Undang TNI, bahkan Impres yang bukan undang-undang pun ditolak sama masyarakat, itu adalah efek bagaimana pembuatan satu kebijakan publik itu nggak pakai naskah akademik yang bagus dan nggak mengaktifasi partisipasi bermakna yang jelas gitu. Karena kalau dari putusan MK nomor 91 tahun 2021 atau 2020 aku lupa, nah mungkin bisa di cross check, itu ada 3 aspek dari meaningful participation. Ini mungkin teman-teman Badan Aspirasi udah paling jago lah kalau bicara soal meaningful participation gitu. Ada right to be heard, right to be considered, and right to be explained. Nah 3 hal ini sebenarnya yang kemudian negara tuh nggak lakuin gitu. Negara lebih milih untuk kita mau sahin undang-undang ini udah sahin aja gitu. Naskah akademiknya nyusul. Halo Kemau PNVJ, kembali lagi di MPM News Podcast Edition episode 3. Oke, bareng gua di sini Zaki dan gue Elza, dan kali ini kita akan bahas topik yang relate banget dengan mahasiswa, yaitu mahasiswa sebagai arsitek perubahan dan pilar demokrasi di masa depan. Nah, betul banget. Sekarang coba deh dipikirin. Kan mahasiswa tuh emang punya stigma sebagai agent of change, agen perubahan, reformator lah, sesuatu yang bisa mengubah atau menggerakkan dunia ya. Nah, menurut lu masih relevan gak sih, Zak? Betul gak sih pertanyaannya? Benar banget. Sebenarnya mahasiswa ini masih relevan gak sih untuk jadi penggerak utama dalam demokrasi? Atau mahasiswa ini cuma jadi penonton aja dalam hiruk-pikuk politik dan media sosial? Nah, buat ngebahas topik ini dan ngejawab semua pertanyaan yang mungkin berkaitan ya, kita udah mengajak narasumber yang memang yang sangat relevan sebenarnya ya, sangat luar biasa juga. Narasumber yang sangat keren banget. Di sini ada Bang Bagas Wisnu Syamulya. Beliau dari Fakultas Hukum 2022 yang merupakan koordinator Humas UPN Veteran Jakarta Bergerak, sekaligus Dewan Pengurus Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia UPNVJ. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UPNVJ periode 2024, Koordinator Amnesty International Indonesia Chapter UPNVJ, dan banyak juga pengalaman lainnya yang sangat keren banget. Halo Bang Bagas. Halo. Apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik Mas, Mbak. Oke. Baik banget ya Bang. Baik banget. Oke, karena dari narasumbernya udah cakep banget ya, udah siap banget ya Bang, udah ready banget. Kita bakal kulik berbagai isu mengenai partisipasi politik mahasiswa. Karena kan ya mahasiswa nggak cuma sebagai generasi rebahan ya, sekarang kenalnya Indonesia tuh mahasiswa rebahan, pulang pergi gitu kan, mau ke kampus doang. Nah, kita bakal membahas sejauh mana sih mahasiswa tuh harus main ke politik gitu ya, terjunnya sejauh mana, dan bagaimana cara mereka terjun gitu ya. Mungkin sekarang dari awal dulu ya, gue pengen nanya dulu sih Bang. Kan lu tuh sekarang dikenal sebagai aktivis kampus ya Bang. Bener gak sih? Bener gak sih? Ya bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu ya. Dia udah sering banget berdemo, berorasi dan segala macam ya. Apalagi udah masuk UPNVJ Bergerak. Iya dong Bang. Nah, mungkin gue mau tahu aja sih. Lu mulai terjun di awal ke dunia politik ya, ke dunia pergerakan mahasiswa dari mana sih mulainya gitu? Ya sebenarnya ini agak menarik ya. Dia coba untuk dilihat kelas balik gue awal gimana. Jadi dulu tuh pas transisi ya dari masa SMA ke kuliah, alhamdulillah kan waktu itu gue bisa masuk ke UPN lewat jalur SNBP, dulu SNM ya. Jadi punya waktu yang cukup banyak tuh untuk nyiapin diri ke kampus gitu. Nah gue baca satu buku sebenarnya yang cukup menarik dan akhirnya mendorong gue untuk bisa masuk ke Badan Eksekutif Mahasiswa, karena dulu gue taunya organisasi yang ada di kampus itu ada BEM. Oh iya. Nama bukunya tuh kayaknya teman-teman udah baca sih, Laut Bercerita. Oh iya. Karangannya Bu Lela Chudori. Oke. Nah dari buku itu tuh gue termotivasi gitu untuk kemudian juga ambil bagian dalam gerakan-gerakan yang dibangun sama mahasiswa. Tapi sebelum itu pun di masa SMA dulu, karena gue punya sekolah yang cukup jauh dari rumah ya, di daerah Kasablanka, rumah gue di Depok. Di saat naik kereta tuh gue suka scrolling media sosial. Akhirnya di media sosial, di Instagram khususnya itu gue nemuin satu Instagram, satu akun gerakan yang namanya Aksi Kamisan. Nah, akhirnya pas di zaman SMA pun, waktu gue lagi sempat bawa motor gitu, bisa untuk kesana kemari, mampirlah gue ke depan Istana Negara sore-sore di hari Kamis waktu itu. Datang dan terlibat di Aksi Kamisan, gue ngeliat kok seru banget nih, orang pada refleksi, orang pada bawa poster-poster perlawanan gitu. Dan orang sering banget nyebutin soal HAM, hukum, politik, demokrasi, dan lain sebagainya gitu. Nah, dari situ gue termotivasi, akhirnya setelah gue baca bukunya, gue ikut di dalam Aksi Kamisannya,
kayaknya cocok nih gue masuk ke dalam kampus, masuk ke fakultas hukum dan ikut di organisasi. Dan situlah jadi pintu masuk gue untuk terlibat dalam gerakan-gerakan yang dibangun sama teman-teman di UPN Veteran Jakarta, utamanya di UPN PC Bergerak. Karena dulu kan di UPN PC Bergerak juga banyak mantik aksi ya. Aksi pertama gue dulu pas angkatan 22 itu di aksi BBM. Penolakan BBM tahun 2022 itu kita aksi sama-sama di Patung Kuda. Di situ jadi awal mula gue tahu aksi lah. Gue ngeliat teman-teman gue pada keren banget, itu bisa bawa toa gitu, bisa naik ke mobil komando, orasi, teriak-teriak segala macem. Tapi dari situ gue coba untuk pelajari lah, dan akhirnya termotivasi untuk juga terlibat dalam gerakan yang dibangun sama teman-teman per hari ini. Oke, jadi kan ada progresnya gitu ya dari SMA, yang mulai dari kulik searching, dimulai dari aksi turun pertama. Ada nggak sih perubahan dari sebelum turun terus dari masa SMA ya, dari yang kayak belum mengenal sampai sekarang yang udah kayak udah pro banget lah gitu setelahnya. Pro banget gimana tuh bro? Pro yang, aksi. yang udah kayak udah kenal banget dari update-updateannya. Pas kan sebelumnya juga kayak belum tahu tentang update-updatean masa sekarang. Ada nggak sih perubahan kayak dari sikap atau apa? Jelas sih, banyak yang berubah. Oke. Banyak yang gue pelajari, dan ternyata memang aksi itu nggak cuma soal teriak-teriak doang gitu. Oh, iya. Dulu di zaman gue maba tuh, mungkin teman-teman pernah inget ya, kita pernah punya ketua BEM namanya Mas Bilal Soekarno. Nah Mas Bilal itu dulu yang jadi satu hal yang disorot lah pas di saat gue maba gitu kan, karena kan beliau sama teman-teman MPM juga pas masa ospek tuh orasi dan nyanyi bareng kan di tenis indoor. Nah terus pas di titik aksi, gue juga ngeliat beliau tuh, dan dari pertama kali aksi tuh gue ngeliatnya, wah ini orang kok teriak-teriak doang, marah-marah doang gitu. Tapi ternyata setelah gue pelajari dan gue ngobrol, diskusi, ternyata menuju ke aksi pun juga banyak skema yang dibangun, banyak metode-metode yang dibangun, kayak metode pencerdasan, terus juga distribusi kesadaran, buat semacam roadshow diskusi publik dalam kampus, atau mungkin aksi simbolik segala macam itu dibuat serapih mungkin gitu. Jadi ternyata turun ke jalan tuh nggak sesimpel lu bikin seruan, bikin flyer dan tuh kucuk-kucuk turun ke DPR atau turun ke Monas gitu. Ternyata nggak sesimpel itu. Nah terus kan pertama kali aksi tadi gue bilang, aksi pertama gue tuh sebenarnya aksi damai kan ya. Aksi Kamisan kan beda lah sama aksi-aksi yang pakai mobil komando, mungkin aksi barang buruh dan lain sebagainya itu beda. Aksi Kamisan dia metodenya kan sebenarnya adalah diam depan istana gitu, pakai payung hitam, pakai poster selama 15-30 menit. Nanti setelahnya itu refleksi yang melingkar bentuknya gitu. Jadi kita tuh nggak bergerak, kita tuh diam di tempat, dan refleksinya pun juga nggak berapi-api kayak seperti biasanya gitu. Nah pas turun sebagai ya mahasiswa ketika di aksi BBM pertama kali itu, ternyata beda banget nih metodenya. Kita jalan, terus pertama kan naik Kopaja gitu kan dari kampus menuju ke titik kumpul di dekat Monas begitu. Dan rasanya kok dulu pas pertama kali aksi ya, kok capek ya. Kayaknya pas aksi Kamisan diem doang gitu, misalnya berdiri aja, atau kadang bisa duduk karena dengerin kuliah umum dari dosen-dosen yang ada di aksi Kamisan kan. Tapi sekarang kok kita banyak jalannya, kadang-kadang banyak larinya kalau dipukul mundur sama polisi gitu kan. Banyak lah pembelajaran yang gue pelajari, dan akhirnya ternyata bisa merasakan gitu. Ternyata aksi itu nggak sesimpel teriak-teriak doang, dan aksi itu perlu persiapan yang cukup baik di dalam kampus maupun di luar kampus supaya terhubung sama anak-anak di kampus lain. Itu mungkin yang bisa coba gue sharing. Lu makin nyadar ya kalau apa namanya dari pergerakan tuh nggak cuma literally lu datang terus lu marah-marah ke pemerintah gitu ya. Enggak, Perlu preparation gitu, perlu ngajak orang juga kan ya, ngajak masa terus konsolidasi juga segala Betul, macam ada gitu. konsolidasi. Oke. Gini, kan lu sekarang ini masih mahasiswa juga ya? Mahasiswa angkatan 22 betul ya? Betul. Berarti semester berapa sekarang tuh? 6. 6, semester 6 ya. Kalau mahasiswa tuh otomatis apa ya? Tujuan utama lu adalah belajar gitu ya. Nyampe dapat ijazah lah gitu. Lu pernah ngerasa nggak sih kayak karena demonstrasi ini lu ikut ketinggalan kelas gitu, merasa nggak? Sebenarnya kalau bicara ketinggalan kelas atau enggak, kita jujur-jujuran aja gitu, fair ya. fair. Mungkin ada beberapa kelas yang tertinggal gitu. Tapi dalam konteks ini sebenarnya kan yang mau coba kita aplikasikan adalah apa yang kita pelajari dalam ruang-ruang di kampus itu kita aplikasikan ke dalam gerakan sosial. Sedangkan gerakan sosial itu kita seharusnya bisa terjemahkan menjadi satu bentuk poin dari Tridharma perguruan tinggi gitu. Kan ada 3 ya poinnya ya. Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, sama pengabdian kepada masyarakat. Nah seharusnya kalau kita bisa secara objektif melihat aksi massa atau gerakan sosial, itu kan jadi satu bentuk pengejawantahan dari pengabdian kepada masyarakat. Tapi kan terkadang mungkin nggak semua kepala dosen tuh paham terkait hal itu gitu. Jadi ada mungkin beberapa yang
masih beranggapan secara konservatif ya aksi mah cuman turun ke jalan emang orang-orang males, orang-orang mau ribut segala macam. Tapi ternyata nggak sesimpel itu kan. Sebenarnya PR-nya adalah gimana caranya kita membangun kedekatan dan hubungan yang baik sama dosen-dosen yang bisa kita ajak diskusi atau dosen-dosen yang dalam tanda kutip bisa kita sebut progresif lah. Iya, Gitu. oke. Dan alhamdulillahnya di dalam Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta tuh ada beberapa dosen-dosen yang bisa diajak kompromi dan bisa diajak diskusi soal hal-hal terkait. Bahkan kalau kita butuh narasumber kalau mau bikin diskusi soal isu-isu sosial politik atau kita mau bikin semacam prakonsolidasi untuk nyiapin konsul kan kita perlu ada diskusi dulu kan ya. Kita perlu ada pemadatan pikiran. Itu kadang ada beberapa dosen yang bersedia untuk terlibat dalam gerakan kita gitu, untuk kasih pandangan beliau gitu atau kasih beberapa perspektif hukum. Karena kan kalau teman-teman sadari kan beberapa bulan terakhir isunya tuh isu hukum banget kan sebenarnya Iya, ya. betul Undang-undang, banget. revisi undang-undang, Iya, undang-undang. rancangan undang-undang Iya. segala macam. Makanya butuh ada pisau analisa yang lebih tegas untuk melihat itu. Kita nggak bisa melulu-melulu coba salahin misalnya ya Prabowo atau Adili Jokowi gitu Iya, kan. benar banget. Akhirnya kan nggak ilmiah untuk kemudian kita jadikan satu gerakan sosial kan. Kita perlu untuk lihat dari awal tuh siapa sih yang ngerancangin undang-undang itu, apa tujuannya, apa motifnya, bagaimana konfigurasi politik di dalam fraksi-fraksi di DPR RI misalnya kayak gitu kan. Dan kita butuh itu pandangan dari teman-teman dosen kita, kawan-kawan dosen kita di FH, FISIP atau bahkan di fakultas lain gitu karena ternyata masalah-masalah hari itu spektrumnya banyak nggak cuma di hukum dan politik aja gitu kadang ada masalah ekonomi yang muncul dan lain sebagainya jadi gitu sih gimana kita kompromi sama dosen dan membuka diskusi sama dosen dan jangan tertutup sih karena ternyata setelah di cross check beberapa dosen-dosen di UP itu banyak yang ternyata dulunya aktivis Oh. itu yang menarik sebenarnya dan itu tersebar di setiap fakultas utamanya di FH dan FISIP jadi kalau teman-teman bisa tracking soal itu kayaknya lebih menarik tuh mungkin nanti kedepannya bisa diundang juga nih di MTM News gitu dosen-dosen Kita yang usaha. Boleh, boleh, boleh. Kita usaha. itu Tapi mungkin banyak ya dosen yang progresif ya di FH ini. lumayan alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang cukup membantu saya sebenarnya. Oke, tadi sesuai dengan pertanyaan lo terkait dengan Kesibukan ya. kesibukannya antara akademik terus harus turun ke lapangan juga gimana sih solusi untuk time managementnya karena kan untuk turun pun juga nggak langsung turun juga kan ada preparationnya ada progresnya juga terus juga akademik pun ada tugas kelas itu time managementnya untuk Bang Bagas sendiri gimana? Ya kalau bicara soal time management mungkin diriku bukan yang paling baik untuk berbicara hal itu ya. Maksudnya bukan yang paling pro gitu lah atau yang paling pakar. Tapi dari yang pernah coba gue lakuin soal time management dan bagaimana mengkondisikan terkait kapan kita harus nyediain waktu buat agenda-agenda sosial politik atau kapan kita harus nyediain waktu untuk agenda-agenda yang sifatnya itu akademik itu adalah bagaimana kita bangun circle yang baik di dalam kampus sebenarnya gitu. Karena kan kita perlu jujur ketika di UPN Vija Bergerak hari ini aku diamanahkan sama teman-teman di koordinator hubungan masyarakat di UPN Vija Bergerak temanku nggak cuma di FH aja gitu ada yang tersebar di berbagai fakultas bahkan yang terdekat kan ada Mas Raul sebenarnya sebagai kordumnya UPN Vija Bergerak di FISIP akhirnya kan ada gap yang kemudian muncul antara aku dan anak FH sebenarnya karena aku terlalu mungkin kata orang-orang tuh terlalu sibuk di universitas nah caranya adalah bagaimana kita membangun circle dan anak-anak yang bisa kita percaya di dalam fakultas hukum gitu supaya nantinya bisa ada istilahnya apa ya semacam ruang-ruang yang bisa kita jadikan itu jadi ruang-ruang untuk mengejawantahkan tugas-tugas kita gitu. Jadi ada saling distribusi tanggung jawab gitu untuk kerjain bareng atau diskusi bareng. Kadang misalnya ya ketika aku ketinggalan aku bisa diskusi sama teman-temanku di FH gitu. Itu sih yang paling penting dan tentunya yang jadi satu prioritas memang sebenarnya di akademik. Tapi terkadang memang kita nggak bisa bohong kalau misalnya di gerakan sosial pun juga banyak membantu kita dalam memahami pembelajaran di kelas kan. Iya, Karena kita terbiasa untuk praktik, kita bahkan bisa kasih beberapa contoh-contoh yang kadang tuh dosen atau bahkan teman-teman kita sendiri tuh belum pernah ngerasain hal itu gitu. Ketika membahas soal mungkin yang paling sangat terhubung sama konsentrasiku hari ini adalah konsentrasi hukum tata negara. Aku ambil hukum tata negara. Makanya kalau bicara soal undang-undang, misalnya bicara soal pembentukan undang-undang segala macam, itu aku bisa sedikit sampaikan soal bagaimana praktiknya di lapangan gitu. Apa sih yang hari ini terjadi di DPR kita misalnya, apa yang terjadi di MK hari ini gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan kadang itu bahkan jadi satu bentuk penyegaran ruang-ruang di kelas yang sebelumnya itu ngebosenin kan. Iya sih. Kalau kita bicara soal normatif, bicara soal apa yang ada di buku, textbook kan bosen Bosen ya, kan. ya. Iya. Sekarang kita harus membicara soal praktikalnya gitu, praktiknya. Dan ya nggak bisa dipungkiri pengalamanku di gerakan sosial, alhamdulillah membantu muatanku di dalam ruang-ruang kelas dan bahkan itu bisa jadi satu bentuk hal yang tersambung sama bagaimana aku mempertahankan nilai seperti itu. Nah, kalau time management ya mungkin bisa diusahakan soal bagaimana kita ambil nilai-nilai yang kemudian bisa dimanfaatkan di luar kelas, kita masukkan ke dalam kelas dan itu akan membantu kita untuk kemudian menjadi lebih baik di kelas-kelas yang kita mungkin sebelumnya tertinggal tapi jadi bisa ngikutin. Itu mungkin soal time management. Oke.
tanya sih, ada nggak sih kayak lo momen paling terendah lo di mana lo kayak ngerasa apa ya gue gitu. Kayak mungkin lo ngerasa apa gue lift di salah satu ya, apa mungkin gue akademika nyerah, atau mungkin gue nyerah di organisasi gitu, pernah nggak sih bang? Ya kayaknya ini semua bisa aku coba serahkan dan aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sama Mas Raul sebenarnya. Ya karena di sisi-sisi terendah atau sisi-sisi yang udah capek gitu, mending di rumah aja tidur gitu. Atau kalau kata Pak Jokowi mending kembali ke Solo misalnya. Kembali ke Solo ya. Ya, Kembali. ya istilahnya kayak gitu ya. Ya sebenarnya udah banyak momen-momen yang seperti itu. Tapi ternyata kita sama-sama pahami kalau misalnya itu dilepas hari ini atau gua nyerah hari ini, belum ada satu garansi atau belum ada satu pemastian kalau kedepannya Open Vijay Bergerak ada yang jagain gitu. Atau gerakan di UPN bahkan lebih besar tuh ada yang menjaga atau ada yang kemudian bisa memastikan akan lebih baik daripada hari ini gitu. Jadi perlu ada, sebenarnya ini sama konsepnya kayak di organisasi, teman-teman MPM, teman-teman HIMA, BEM Fakultas atau BEM Univ kan kadang juga punya sistem kaderisasinya masing-masing kan. Betul. Dan sebenarnya Open Vijay Bergerak juga punya ruang itu gitu. Ruang itu untuk menyiapkan bagaimana nanti ke depannya di kongres-kongres yang akan datang akan terpilih nih kordum-kordum baru, korhum-korhum baru gitu. Yang bisa memastikan bagaimana gerakan di Open Veteran Jakarta tuh nggak mati dan nggak hilang begitu aja gitu. Atau buruk-buruknya jangan sampai gerakannya tuh malah jadi nggak relevan sama apa yang dibutuhin sama kita hari ini atau dibutuhin sama mahasiswa hari ini gitu kan. Dan untuk sampai ke titik itu perlu ada kesabaran-kesabaran yang kemudian dilaksanakan atau yang dicoba untuk ditoleransi gitu waktu-waktunya untuk ya spend beberapa bulan lagi lah terakhir untuk di Open Vijay Bergerak gitu. Untuk setidaknya memastikan amanah yang teman-teman kasih di awal tahun kemarin di dalam Kongres Pembangunan Open Vijay Bergerak itu bisa terlaksana bahkan sampai di tahun depan dan bisa digeser tongkat estafetnya gitu. Jadi kalau misalnya aku coba untuk menyerah hari ini, aku rasa yang gue kecewakan bukan cuma Mas Raul gitu, tapi teman-teman di Open Vijay Bergerak yang mungkin sampai hari itu masih coba ngos-ngosan di fakultasnya masing-masing gitu. Ya entah di Fakultas Hukum, FISIP, FT, FK dan lain sebagainya, bahkan fakultas yang lain tuh juga sebenarnya hari itu sudah cukup concern sama udah cukup mau untuk terlibat dalam konsolidasi. Itu kan berbeda banget sama bagaimana 2-3 tahun terakhir kan. Bahkan fakultas kayak FK dan FIKES pun hari ini rajin buat ikut konsol gitu kan. Itu kan kalau misalnya aku coba lepas hari ini atau aku coba untuk nyerah hari ini, wah sayang banget Pak. Sayang banget mereka udah coba untuk semangat tapi diriku malah nggak sesemangat itu gitu. Jadi yalah kita semangat lagi gitu dan aku nggak boleh nyerah sekarang. Nanti mumpung rame ya. Mumpung lagi rame banget. Lagi seru lah pokoknya hari ini. Oh, berarti kayak momen-momen capek, lelah itu udah dilewatin lah ya istilahnya dan udah teratasi dengan baik. Oke, balik lagi ke pengalaman Bang Bagas tentang turun aksinya ini. Pasti kan udah banyak banget yang udah dilewatin ya. Dari sebanyak itu momen mana yang paling berkesan? Momen mana yang paling berkesan? Iya. Sebenarnya yang paling berkesan adalah awal tahun kemarin. Kenapa tuh bang? Ya. Awal tahun kemarin pasca Impres efisiensi anggaran Oke. itu ada agenda besar namanya Indonesia Gelap. Iya. Indonesia Gelap. Kenapa itu jadi satu momentum? Mungkin kalau kita lihat secara timeline ya, Indonesia Gelap itu aksi itu ada di depan patung kuda setelah UPN itu berhasil melaksanakan roadshow keliling fakultas. Teman-teman mungkin ikutin namanya Sepekan Melihat Negara. Di Sepekan Melihat Negara itu kita coba untuk aktivasi tiap-tiap fakultas, mulai dari FH di Pondok Labu bahkan sampai ke FT dan FIKES di Limo gitu. Dengan tiap-tiap agendanya masing-masing. Di FH kemarin kita buat semacam nonton bareng film Rempang dan diskusi bareng sama teman-teman aspirasi. Di FISIP kita bangun bedah kajian teman-teman BEM FISIP sekaligus sama diskusi membahas terkait 100 hari kerja Prabowo Gibran. Di FEB dan FIK kita sama-sama booming poster dan mencerdaskan skema FEB dan FIK lewat kajian dan propaganda teman-teman BEM. Lalu di FK kita buat sama-sama question box pesan untuk Pak Prabowo gitu. Bang diisi sama teman-teman FK. Selanjutnya di teman-teman FT dan FIKES dibuat semacam buku party atau diskusi buku yang keliling sifatnya. Dan itu teman-teman di FT dan FIKES itu dikasih kesempatan untuk memberikan pandangan soal buku yang mereka baca. Nah itu secara rutin tuh dalam 1 minggu. 1 minggu pas lah. Dari Senin sampai Jumat tuh kita keliling fakultas dan semuanya teraktivasi dengan baik. Dan setelahnya, 1 minggu setelahnya, ternyata pas banget ada momentum aksi di nasional. Kita sama-sama ngerespon soal Indonesia Gelap, 13 tuntutan, dan saat itu UPN Vijay Bergerak diamanahkan jadi jenderal lapangan di dalam aksi. Karena udah sama-sama melihat bagaimana kesiapan UPN untuk kemudian merespon aksi gitu dengan baik. Nah dari situ akhirnya ada satu hal yang kemudian ku pikirkan, ku refleksikan, ternyata apabila kita udah siap secara basis di internal atau mungkin mesin-mesin perlawanan di UPN itu udah panas, itu bagaimana metodenya mau di luar kita aksi
masa, aksi simbolik, mau mungkin audiensi segala macam tuh kita udah siap. Karena kita udah tahu anak-anak kita tuh semuanya udah tercerdaskan dengan baik dan tahu muatan substansi yang udah mau kita kawal gitu. Berbeda sama teman-teman yang mungkin kalau lihat media sosial, ada teman-teman yang aksi ditanyain, ini aksi soal apa sih? Tata nggak bisa jawab. Tapi UPN tuh nggak seperti itu. Aku bisa jamin kita tuh kemarin udah sangat-sangat padat lah soal bagaimana melihat kinerja 100 hari kerja Prabowo Gibran ditambah soal tagar Indonesia Gelap. Nah itulah kenapa aku coba untuk sebutkan itu jadi yang paling memorable dan paling bisa aku ingat. Karena itu metodenya tuh kita sama-sama jalanin dari awal. Dari yang kita awal itu kita nggak tahu ada aksi, tiba-tiba udah mau aksi dan kita udah siap sama mesin kita. Nah harapannya sih hal itu juga yang dilakukan sama teman-teman di kampus-kampus lain gitu. Jadi jangan cuma asal aksi, jangan cuma asal buat semacam mobilisasi tanpa ada persiapan yang matang dalam kampusnya. Itu sih yang cukup menarik karena alhamdulillah UPN juga jadi Jenlab saat itu. Aku sendiri yang coba untuk memimpin masa aksi dan membaca rilis dan tuntutan. Dari situlah aku merasa wah UPN udah sampai ke tahap yang mungkin bahkan kalau teman-teman juga mengatakan ada kampus-kampus besar, kayaknya UPN salah satu kampus yang besar. Oke, tadi kan lu bahas Inpres yang masalah efisiensi ya. Betul. Nah, kan gue bahas juga nih masalah selain Inpres efisiensi, terus juga ada RUU TNI ya, bahkan yang udah 2001 ya, Omnibus Law itu. Cipta kerja. Nah, itu kan semua tuh ibaratnya apa ya? Kebijakan yang orang tuh pada protes, pada demonstrasi, orang tuh pada nggak suka, nggak mau lah ya. Betul. Dan di ujungnya mereka tembus juga kan, sampai sekarang masih ada, masih berlaku. Ada nggak sih kayak kita punya apa ya? Nggak sih, lebih ke apa yang bisa kita perjuangin gitu dari itu? Apa yang bisa kita usahain? Apa kita berusaha biar dicabut UU-nya atau possible nggak sih begitu menurut gue sih Bang? Lebih kayak itu pertanyaan. Oke. Ini sebenarnya cukup masuk sama buku yang lagi gue baca hari ini. Aduh, gue lagi nggak lagi bawa bukunya sih. Tapi kan ada satu buku ini ditulis sama kalau pernah dengar Mas Uceng, Zainal Arifin Motar itu dosen di HTN UGM. Dia tuh nulis satu buku judulnya Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang. Nah, di politik hukum pembentukan undang-undang ini itu dijelasin soal bagaimana hukum sama kekuasaan hari ini itu memang nggak pernah bisa dipisahkan. Tapi kalau bicara soal produk-produk hukum yang kemudian banyak ditolak sama masyarakat, diuji ke Mahkamah Konstitusi, ya case-nya kayak di tadi Omnibus Law, Undang-Undang TNI, bahkan Inpres yang bukan undang-undang pun ditolak sama masyarakat, itu adalah efek bagaimana pembuatan satu kebijakan publik itu nggak pakai naskah akademik yang bagus dan nggak mengaktifasi partisipasi bermakna yang jelas gitu. Karena kalau dari putusan MK nomor 91 tahun 2021 atau 2020 aku lupa, nah mungkin bisa di cross check, itu ada 3 aspek dari meaningful participation. Ini mungkin teman-teman Badan Aspirasi udah paling jago lah kalau bicara soal meaningful participation gitu. Ada right to be heard, right to be considered, and right to be explained. Nah 3 hal ini sebenarnya yang kemudian negara tuh nggak lakuin gitu. Negara lebih milih untuk kita mau sahin undang-undang ini udah sahin aja gitu. Naskah akademiknya nyusul. Atau kalau misalnya kayak case-nya tahun beberapa tahun yang lalu tuh ada di Rempang kasusnya Pak dalam tanda kutip Bahlil gitu. Itu case-nya kan soal Rempang Eco City gitu. Amdalnya nanti dulu, yang penting saya mau buat investasi di sana. Jadi dibalik logikanya, di mana kita harus negara hukum ya, ngedepanin soal analisis dampak lingkungan, ngedepanin soal naskah akademik gitu. Tapi sekarang logikanya dibalik. Jadi yang penting ada undang-undangnya dulu, praktiknya dulu, nanti naskah atau kajian itu belakangan. Nah itulah akhirnya berembet ke bagaimana per tahun 2022 pun undang-undang yang diajuin ke yang digugat ke Mahkamah Konstitusi itu setidaknya ada 143 undang-undang, 143 pasal, dan 143 itu bukan satu jumlah yang sedikit sebenarnya kan. Itu membuktikan bahwasanya memang pembentukan undang-undang di DPR atau bahkan dari presiden sekalipun, karena presiden punya hak buat bikin perpu kan. Itu nggak pakai satu bentuk aspek atau nggak menunjukkan bahwasanya watak pembentukannya itu nggak partisipatif gitu. Dan dia nggak mendengar apa yang kita butuhkan dan kadang malah nggak sesuai sama apa yang kita butuhkan hari ini gitu. Dan itulah yang kemudian memantik soal bagaimana masyarakat sipil dan kita juga program dari mahasiswa juga untuk merespon soal turun ke jalan dan bahkan bikin beberapa gugatan dan sebagainya gitu. Dan itu pun juga pernah berlaku di konteks tahun lalu gitu. Permendikbud nomor 2 tahun 2024 yang bikin UKT ini angkatan berapa kalian? 24. Nah, yang mungkin angkatan kalian tuh bayar UKT-nya sangat-sangat tinggi kan? Iya, tinggi banget. Permendikbud 2024 dan di tahun lalu tuh teman-teman BEM UPN diwakili sama diriku berkesempatan juga untuk membuat amikus dari gugatan teman-teman apatis Aliansi Pendidikan Gratis untuk ngegugat si Permendikbud nomor 2 itu ke Mahkamah Agung gitu. Kita udah sama-sama bikin amikus, bahkan aku juga coba udah susun data-datanya soal bagaimana
kenaikan harga UKT itu nggak sesuai sama kenaikan UMR, nggak sesuai sama kenaikan UMP kan. Maksudnya kalau nggak sesuai sama kenaikan UMR sama UMP, mau bayar uangnya dari mana gitu. Iya. Itu kan sebenarnya jadi pintu masuknya narasi soal student loan nanti di Sidiknas gitu. Nanti teman-teman juga pasti akan coba untuk ngawal itu tuh. Soal student loan, soal bagaimana kita mau kuliah tuh harus ngutang segala macem. Nah, dari situlah kemudian akhirnya aku punya kesempatan buat bikin Amicus. Amicus itu semacam sahabat pengadilan. Jadi bagaimana kita ngebantu gugatan teman-teman kita tuh lewat rekomendasi ke hakim gitu. Jadi kita pakai data kita, kajian kita untuk dikasih rekomendasi ke hakim dan hakim bisa memutuskan dengan sesuai sama kajian yang kita buat gitu. Dan ada beberapa ya 20 sampai 30 organ lah yang ikut juga di Amicus itu, termasuk juga BEM UPN. Itulah jadi satu bentuk bagaimana contoh kita bisa partisipasi aktif ke kebijakan publik yang tadi Masnya coba tanyakan soal apa sih kita bisa nggak sih coba untuk mungkin tuntut untuk dibatalkan atau mungkin tuntut untuk dihilangkan segala macam. Sebenarnya bisa banget. Cuma memang hari ini tuh itu alasan kenapa kita aksi gitu. Karena saluran-saluran partisipatif, saluran-saluran yang harusnya jadi aspiratifnya itu udah mandek, udah seret, udah nggak bisa diakses dengan baik gitu. Kalau bicara hari ini soal MK dan MA gitu, kayaknya kita udah pesimis untuk bikin pengujian undang-undang atau kita pesimis untuk gugat undang-undang, kecuali di hakimnya tuh kita punya om kita atau mungkin punya saudara kita gitu di hakimnya gitu. Itu kan yang case kemarin terjadi tahun lalu lah, dan teman-teman sama-sama udah tahu lah soal case itu gitu. Cuman akhirnya kan dampak dari Pak inisial A itu berdampak sampai hari ini soal bagaimana kepercayaan kita ke hakim mahkamah gitu kan. Dan itulah yang kemudian membuat kita sama-sama merasa kalau saluran-saluran yang ada di yudikatif itu udah nggak bisa berlaku dengan baik, setidaknya kalau misalnya masih ada si hakim tersebut gitu. Tapi ditawarin nih sama gerakan sosial soal bagaimana mekanisme yang lain di merespons satu bentuk isu publik lewat aksi massal, lewat propaganda, lewat campaign dan lain sebagainya gitu. Jadi dibanding kita coba untuk serang secara formil atau secara material, kita coba serang secara isi kepala kita bareng-bareng gitu. Bagaimana kita meyakinkan orang-orang di sekitar kita untuk juga punya cara pandang yang sama. Di samping itu juga perlu untuk dicicil soal metode-metode hukumnya, tapi itu nggak boleh jadi satu metode yang diglorifikasi atau nggak bisa jadi satu metode yang diawalkan gitu, tapi tetap harus dicicil bareng-bareng. Jadi sembari kita nyerang di luar aspek hukum, kita juga nyerang di aspek hukum, tapi harus berbarengan. Dan itu sebenarnya yang sama-sama kita lakukan hari ini di UPNPJ Bergerak. Jadi sebenarnya bisa banget kalau kita mau batalin undang-undang itu, tinggal gimana kita pastikan soal apa sih istilahnya basis kita gitu. Apakah kita udah sampai ke sana untuk kemudian meyakinkan teman-teman kita atau sama punya pandangan yang sama soal itu, keburukan dari undang-undang terkait gitu. Lalu baru kita bisa cicil bareng sama teman-teman di luar UPN gitu untuk bangun satu konsolidasi dan bangun suatu bentuk bagaimana kita merespon undang-undang buruk terkait lewat GR dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak banget metodenya hari ini dan ini bisa sama-sama kita uji bareng-bareng. Itu mungkin, Mas. Oke. Dari yang tadi mungkin tadi udah disinggung juga sih tentang kayak kondisi pemerintah sekarang. Untuk sekarang ini nih kayak masih possible nggak sih untuk mahasiswa bisa mengawal legislasi dari hulu atau kayak bukan cuma demonstrasi di hilir, kayak strateginya gimana kira-kira? Iya, kalau bicara soal mengawal demokrasi dari hulu lewat di DPR, sebenarnya banyak banget metode yang bisa kita ambil ya. Selain daripada aksi, sebenarnya aku lihat DPR hari ini tuh kadang udah buka pintu yang cukup lebar buat kita akses RDPU gitu, rapat dengar pendapat umum. Dari situlah tempat kita untuk mau nyak-nyakin, mau ngata-ngatain lah, mau coba untuk kasih pandangan yang sangat-sangat bertentangan sama apa yang ada di kepalanya Dewan pun juga itu hak kita gitu kan. Iya. Kita punya hak buat ngomong itu karena mereka ada di sana karena kita pilih juga kan. Betul. Jadi itu sebenarnya cara pandang yang kadang tuh kita masih sangat ragu untuk melihat itu gitu. Kadang masih melihat kadar nggak boleh keras-kerasan, nggak boleh terlalu keras dan lain sebagainya gitu. Padahal sebenarnya itu adalah hal yang sah saja dan dilindungi sama hukum. Tinggal bagaimana kita kasih akses itu ke teman-teman kita yang juga aktif di gerakan sosial, yang punya isunya masing-masing gitu kan. Misalnya ada teman-teman yang fokus di isu pendidikan, kita kasihlah bagaimana hubungan ataupun jaringan Komisi 10 di DPR ke teman-teman yang aktif di gerakan pendidikan. Pun juga dengan komisi-komisi lain yang juga berkaitan misalnya kayak Komisi 1 bicara soal pertahanan. Dicoba sambungkan lah sama teman-teman yang fokus di isu pertahanan gitu, macam beberapa NGO dan lain sebagainya. Terus Komisi 3 bicara soal hukum, yang sekarang lagi pembahasannya kan ada RKUHP kan. Iya. Kita bisa hubungkan sama gerakan-gerakan CSO dan LSM yang fokus sama gerakan-gerakan yang kemudian berhubungan dengan pembentukan KUHP dan bagaimana kita melihat mekanisme kebebasan sipil, mekanisme dari hukum acara pidana dan lain sebagainya. Sebenarnya itu distribusi akses itu sebenarnya yang bisa kita jadikan satu bentuk metode baru yang lebih segar daripada yang sebelumnya cuma aksi-aksi massa aja gitu. Karena kan sebenarnya hari ini tuh permasalahannya adalah aksi massa itu memang satu hal yang wajib dilakukan gitu. Tapi ketika kita udah coba untuk
robohin gedung DPR, robohin pagar DPR, robohin gedung DPR jauh banget ya ke dalamnya. Robohin pagar DPR kayak kemarin ya di peringatan darurat, terus di undang-undang TNI dan masih banyak lain gitu. Kita udah coba untuk turunin, pas kita masuk kita bingung mau ngapain kadang-kadang. Iya. Kadang-kadang kita belum sampai ke tahap apakah kita bisa kayak dulu misal kayak tahun 98 gitu teman-teman yang naikin ke gedung DPR gitu, dudukin gedung DPR, tapi ternyata kita pas udah sampai depan pagernya aja baru nyebrang dikit tuh, baru lompat pagar udah dipukul mundur sama polisi gitu. Iya. Nah, malah terkadang itu yang kita harus ukur gitu, jangan sampai gerakan kita hari ini yang udah masuk ke dalam pagar DPR dan udah coba untuk robohin pagar DPR itu malah dipukul mundur dan malah bikin teman-teman masa aksi itu malah demoralisasi gitu, malah jadi kedepannya takut untuk Takut aksi, ya, iya. malah jadi males segala macam gitu. Kita nggak boleh sampai kayak gitu. Jadi kita harus ukur soal bagaimana mekanisme mungkin self defense kita, mekanisme pertahanan kita atau mekanisme bagaimana kita menahan atau mungkin memperpanjang nafas juang kita gitu. Karena aksi yang dibangun dalam 1 malam, 2 malam, 3 malam tuh yang jadi satu bentuk aksi massa aja itu nggak bisa sampai ke dalam perubahan tarafnya besar kan. Dia cuma jadi satu bentuk pemantik aja. Tapi ke depannya untuk sampai ke perubahan yang lebih signifikan itu perlu ada banyak metode yang kemudian digunakan gitu. Kayak tadi metode juga aktivasi RDPU dengan teman-teman di dewan, pun juga kita bisa kirim policy brief ke dewan-dewan yang kita pilih di dalam dapil kita gitu. Banyak banget metode-metode yang bisa kita akses gitu. Membuat satu bentuk pernyataan sikap bareng-bareng sama teman-teman NGO kan. Itu kan jadi satu bentuk hal yang perlu untuk sama-sama kita lakukan. Dan nggak bisa cuma berdasar pada aksi massa satu aja gitu. Jadi itu cuma jadi satu metode yang perlu ada metode-metode lain yang bersamai. Gitu pun. Gue pengen tahu ya sih pendapat lo gini. Apa ya, mahasewa ya katanya ya. Kebanyakan orang-orang ngomong mahasewa. Kadang perlu untuk kemudian serius membahas terkait tuduhan-tuduhan yang masuk ke dalam ranah logistik atau ranah uang gitu di dalam gerakan mahasiswa. Karena terkadang kalau misalnya itu dibiarkan begitu aja gitu atau nggak ada kontra narasi atau kontra hegemon yang coba untuk melawan narasi-narasi miring tersebut, itu lama-lama akan dianggap jadi kebenaran sama masyarakat luas kan. Karena kan kita sekarang ada di era post-truth ya. Era post-truth yang dimana kalau teman-teman denger soal hal-hal yang buzzing aja atau dengerin buzzer aja, kadang itu malah dianggap jadi kebenaran kalau terus berulang-ulang. Iya. Jadi perlu ada counter narasi. Nah, cara untuk kemudian memberikan counter narasinya adalah bagaimana kita mempertanyakan soal kalau misalnya teman-teman juga udah coba untuk tuduh gerakan mahasiswa itu ada yang nunggangin atau jadi mahasewa dan bla bla bla, coba aja ukur apa sih servisnya dan apa briefnya yang diberikan kepada mahasiswa terkait gitu. Karena kadang malah teman-teman yang coba untuk gaungkan hal tersebut itu nggak bisa membuktikan dan nggak bisa menyampaikan dengan jelas soal tuduhan-tuduhan terkait gitu. Jadinya itu cuma isu-isu miring yang digunakan untuk mendelegitimasi gerakan kelompok mahasiswa. Padahal kan tujuan kita jelas gitu. Kita berangkat dari awalnya jadi gerakan moral, kita tahu bagaimana masalah di akar rumput, kita coba untuk mendulang aspirasi, kita coba untuk bagaimana membangun satu bentuk forum-forum diskusi yang terbuka sama masyarakat luas gitu. Kita coba untuk eksekusi secara aksi kok teman-teman malah ada yang nuduh jadi gerakan yang ditunggangi dan lain sebagainya gitu. Pun kalau misalnya boleh untuk disebutkan gerakan mahasiswa ditunggangi apa enggak, jelas ditunggangi gitu. Tapi ditunggangi sama siapa? Ditunggangi sama kepentingan masyarakat luas gitu. Atau ditunggangi sama aspirasi-aspirasi yang dibutuhkan sama teman-teman di masyarakat gitu. Dan juga memperhitungkan suara-suara yang nggak terdengar di beberapa waktu terakhir gitu. Itu kan yang jadi semangat dan jadi satu hal yang jadi patron teman-teman mahasiswa untuk bergerak. Dan itu yang perlu untuk disampaikan secara umum dan secara lugas gitu ke teman-teman yang lain gitu, ke kawan-kawan yang lain, baik dari berbagai simpul, mau itu buruh, tani, nelayan, teman-teman perempuan, teman-teman pelajar dan sebagainya gitu. Itu yang perlu untuk disampaikan bahwasanya ya kalau bicara soal mahasewa dan lain-lain hal-hal yang enggak ilmiah itu kalau terus-terusan ada di sana atau terus-terusan cuma mendiskusikan hal itu kita nggak bisa sampai ke perubahan yang lebih signifikan gitu. Jadinya kita dibuat sama negara nih seakan-akan bertarung di lingkungan kita sendiri kan, jadinya kan berdebat soal mahasiswa yang dibayar segala macam tanpa kita menyelesaikan masalah apa yang kemudian muncul di hari-hari ke depan. Dibanding mendiskusikan atau dibanding memperdebatkan soal hal yang kayak gitu, lebih baik kita memperdebatkan soal bagaimana kita memperjuangkan hak ekonomi kita di hari-hari ke depan atau memperjuangkan hak sipil politik kita di hari-hari ke depan. Itu akan lebih substantif dan akan lebih kemudian baik untuk punya satu dampak yang signifikan ke gerakan yang kita bangun hari ini. Itu mungkin kalau dari gue yang lihatnya ya soal mahasiswaan ya. Oke, selanjutnya mau nanya yang masalah UPNVJ bergerak kan pernah minta pernyataan sikap UPNVJ terkait RUU TNI ya. Ada respon nggak sih? Mungkin boleh di-spill. Sebenarnya kayak teman-teman udah pada tahu ya kayak gimana responnya. Ya kalau bicara soal ada respon apa enggak, ya mungkin bisa aku katakan desakan kita itu nggak dianggap serius sama rektorat atau sama pihak kampus.
ada mungkin beberapa evaluasi yang juga ada salahnya pada kita untuk membuat desakan tuh terlalu mendadak ya, Hamin satu, terus dikasih waktu cuma 1 hari rektor buat ngerespon kan juga sebenarnya kalau dari kepala aku juga nggak rasional banget karena kan rektor tuh kadang juga berkutat pada urusan dia yang katanya sibuk dan sebagainya gitu. Tapi jadi satu hal yang menarik kalau misalnya kita coba untuk jelaskan kenapa sih Open VJ bergerak coba untuk bikin hal itu gitu. Jadi sebenarnya kita bukannya FOMO atau bukannya mau ngikutin kampus-kampus lain ya, yang bikin hal yang sama gitu, bikin seruan, bikin desakan sama situs akademika dan lain-lain. Tapi UPN VJ itu udah jadi satu bentuk kampus yang menurutku udah jadi sangat-sangat demokratis hari ini gitu. Kayak tadi yang aku sebutkan di awal banget kita diskusi kan. Di UPN tuh banyak banget dosen-dosen kita yang ternyata adalah mantan aktivis gitu. Mantan aktivis yang dulu juga sempat aktif di gerakan sosial dan tahu sebenarnya dinamikanya seperti apa di dalam gerakan hari ini gitu. Dan dari situ kan harusnya timbul satu bentuk tanggung jawab mutlak, tanggung jawab kolektif ya, untuk kemudian bagaimana meneruskan perjuangannya teman-teman dosen terkait atau ya dosen-dosen kita tadi yang terhormat dan lain sebagainya itu untuk mentransfer mungkin pandangan kritisnya atau ilmu yang beliau punya dan lain sebagainya itu ke anak-anak mahasiswa yang lain gitu supaya kita bisa punya satu kritisisme yang sama gitu sama mereka. Dan ya UPN ini udah jadi satu wadah kampus yang sangat-sangat aktif dan bisa merespon setiap isu dengan signifikan dan baik gitu. Dan udah jadi satu tanggung jawab bagi UPN juga untuk kemudian menyatakan sikap bersama secara sivitas akademika seperti bagaimana sikap yang sama-sama kita diskusikan atau sama-sama kita bangun dan kita serukan di tahun lalu ketika bicara soal mekanisme pemilu kan. Mungkin teman-teman juga pernah ingat lah soal di tahun lalu tuh itu kayaknya teman-teman belum masuk ya, angkatan 24 tuh belum masuk. Jadi di awal tahun menuju ke pemilu tuh Sivitas Akademika UPN Veteran Jakarta tuh membuat satu seruan namanya seruan bernegara. Itu bicara soal bagaimana demokrasi, bagaimana negara hukum tuh dikangkangi di pelaksanaan pemilu kemarin gitu. Makanya kita sama-sama naikkan tagar soal tolak pemilu curang kan. Itu mungkin beberapa cuplikan aksinya tuh yang ada di ospek teman-teman kemarin lah. Ya, betul. Yang disampaikan di tenis indoor. Nah dari situ sebenarnya udah ada presiden nih soal bagaimana kita bisa bersikap, bagaimana kita bisa coba tegaskan sikap UPN di dalam dinamika politik hari ini. Cuma tinggal kita ulang di kemarin soal pembahasan undang-undang TNI gitu. Karena menurutku kalau suara-suara terkait itu keluar dari dalam kampus atau dari dalam kepala sivitas akademika itu akan jadi satu bentuk pukulan yang tegas buat negara gitu kan. Karena kan sivitas akademika atau lingkup kampus kan jadi lingkungan yang cukup akademis, yang sangat-sangat mungkin bisa punya visi yang sangat-sangat luas gitu. Dan juga berangkat dari analisis yang sangat-sangat tajam gitu. Jadi dia nggak cuma sifatnya reaksioner, nggak cuma sifatnya adalah cuma ikut-ikutan, tapi dosen-dosen dan mahasiswa-mahasiswa di UPN itu punya basis pemikiran yang sangat-sangat ideologis dan punya basis pemikiran yang kuat untuk bagaimana merespon isu-isu yang berkembang, termasuk juga undang-undang TNI. Itu jadi alasan rigid soal kenapa kita harus untuk bikin pernyataan sikap. Tapi sangat menyayangkan memang dari rektor tuh nggak punya etikat baik untuk merespon dan juga nggak punya etikat baik untuk melaksanakan pernyataan sikap terkait gitu. Akhirnya yang sama-sama kita lakukan adalah dibanding kita juga mengharapkan rektor untuk bersikap atau mengharapkan jajaran untuk bersikap, ya kita aja bikin sikap bareng-bareng sendiri gitu kan. Ya, makanya kemarin kita buat aktivasi diskusi, aktivasi soal bagaimana membentuk satu bentuk kajian-kajian yang komprehensif soal undang-undang terkait, dan juga kasih ruang buat teman-teman di UPN juga buat berefleksi dan juga menyampaikan pandangannya di mimbar-mimbar bebas yang kami sediakan. Jadi itulah yang kita ambil langkah-langkahnya. Karena sangat kecewa lah sama Pak Rektor kenapa nggak merespon gitu soal bagaimana sikap kita soal kondisi sosial politik hari ini. Oke, mungkin last question ya Bang, karena emang waktunya terbatas banget kita. Gue mau tanya sih, kan tadi lu bilang ya kalau sekarang mahasiswa tuh makin aktif buat konsolidasi juga ya. Alhamdulillah daripada 2-3 tahun lalu kan. Gue mau tanya sih, ada nggak sih harapan yang bisa lu titipin atau kayak pesan yang bisa lu berikan ke mahasiswa gitu yang mungkin sekarang masih belum bersikap atau belum berani lah untuk ikut demonstrasi atau bahkan kayak belum sadar politik lah gitu, belum melek, gimana? Pertama-tama yang perlu gue sampaikan adalah UPN VJ Bergerak ini milik lu semua. Milik lu semua. Iya. UPN VJ Bergerak ini milik lu semua dan bukan cuma milik gue, bukan cuma milik Mas Raul, bukan cuma milik ketua-ketua BEM gitu, bukan cuma milik ketua MPM juga. Tapi ya ini milik kita semua gitu. Lo bebas buat aktivasi ruang semau lo di fakultas gitu. Lo mau bikin diskusi, pakai UPN VJ Bergerak gitu. Lo mau bikin mimbar bebas, pakai UPN VJ Bergerak. Mau bikin hal yang besar, pakai UPN VJ Bergerak gitu. Itu pun juga berlaku sama teman-teman kemarin ketika aktivasi soal isu Palestina di teman-teman LDK kan, SJP, UPN VJ SJP buat satu bentuk diskusi buku juga bareng sama UPN VJ Bergerak gitu. Jadi itu udah kelihatan banget gitu bagaimana kita sangat-sangat terbuka buat kolaborasi dan sangat-sangat terbuka untuk bikin ruang-ruang diskusi di dalam kampus. Bagaimana sekarang tinggal
UPN VJ Bergerak punya tanggung jawab yang sangat-sangat besar untuk jemput bola ke fakultas lagi, jemput bola ke prodi-prodi lagi, supaya teman-teman prodi itu semakin aktif dan semakin terbuka dengan ruang-ruang sosial politik gitu. Nggak lagi nganggap soal politik itu, politik itu kotor, politik itu najis atau lain sebagainya gitu kan. Tapi politik itu adalah ruang kita untuk kemudian bisa mengekspresikan apa yang kita mau gitu. Karena tanpa sadar, kita bangun tidur, udah kena pajak bumi dan bangunan Betul. dari rumah kita. Kita mau mandi, udah kena pajak air. Kita udah mau pakai transfer misalnya, udah kena biaya-biaya kita harus keluarin walaupun ada subsidi dari negara gitu. Jadi sebenarnya dari hidup kita dari bangun tidur sampai ke tidur lagi kan juga sebenarnya udah sangat-sangat dekat sama negara dan sangat-sangat dekat sama politik gitu. Ada pajak yang sangat kita harus bayar gitu, dan juga ada beberapa hal-hal yang juga harus kita bayar kayak subsidi-subsidi yang juga nggak semuanya melingkupi apa yang kita butuhkan hari ini gitu. Dan itulah alasan kenapa kita harus sangat-sangat concern sama politik dan sangat-sangat harus melek sama isu sosial politik. Dan dari situ harusnya ya kita yang punya akses ke pendidikan, ya teman-teman mahasiswa yang punya akses ke pendidikan dan punya pemahaman soal kurikulum pendidikan yang cukup sangat dekat sama politik hari ini tuh harus bisa menyampaikan dan harus bisa coba untuk memanfaatkan ilmu yang dia punya atau ilmu yang kita punya kepada masyarakat luas gitu. Salah satunya dengan gerakan sosial dan salah satunya adalah tergabung dengan UPN-VJ Bergerak di agenda-agenda ke depannya kita akan lakukan gitu. Karena ini adalah ruang kita bersama, ruang teman-teman juga, dibuat dari awal tahun kita lewat kongres dan dikeluarkan dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Tujuannya adalah bagaimana kita memberikan ruang yang sangat-sangat egaliter sama teman-teman semua gitu. Jadi teman-teman yang bahkan yang nggak ikut di BEM, nggak ikut di MPM, nggak ikut di HIMA pun juga masih merasa, oh ini ruang kita loh. Karena aku pribadi kan tahun ini juga nggak ada di organisasi mahasiswa internal kan. Jadi itu adalah satu bentuk contoh cermin buat teman-teman yang masih kadang-kadang minder ngelihat UPN-VJ Bergerak tuh bikin kegiatan, tuh jangan minder dan jangan ragu lah, karena ini adalah ruang teman-teman buat sama-sama terlibat dalam diskusi dan sama-sama terlibat dalam gerakan yang sama-sama kita bangun per hari ini. Betul. Berarti teman-teman nih, UPN-VJ Bergerak milik kalian semua. Kalau punya suara, sampaikan dan ajak UPN-VJ Bergerak. Betul nggak Bang? Betul. Oke, jadi UPN-VJ Bergerak ini bisa banget dijadiin platform untuk seluruh mahasiswa UPN-VJ ya, untuk bisa berdiskusi bareng mungkin, bertukar wawasan. Bisa banget. Oke, terima kasih banget Bang Bagas atas waktunya, karena gak kerasa waktunya ternyata udah habis nih Jak. Ya kata obrolannya juga benar-benar membuka wawasan dan pengetahuan baru buat kita semua juga, mungkin buat nonton-nonton. Dan ternyata mahasiswa itu juga harus berani ambil peran juga. Betul banget. Seperti yang gue bilang, mahasiswa nggak cuma pengejar akademik tapi juga agent of change ya. Kita punya suara yang bisa memberikan perubahan dan kita harus menggunakan itu gitu ya. Oke, betul banget. Semoga untuk teman-teman yang setelah dengar dan nonton podcast ini, kita semua bisa jadi lebih berani untuk berpikir, bersikap, dan bertindak. Karena perubahan itu nggak harus besar ya teman-teman. Kadang juga cukup dimulai dengan satu keberanian kecil untuk peduli. Oke, terima kasih banget ya untuk Bang Bagas yang mungkin udah sempat waktunya untuk hadir di sini di MPM News episode 3 ya. Kita punya banyak banget apresiasi buat Bang Bagas yang mungkin lagi sibuk, ada kegiatan lainnya mungkin kita pakai waktunya sekarang. Oke, good luck ya Bang Bagas untuk kuliah dan mungkin kegiatan-kegiatan kedepannya, semoga makin sukses terus ya Bang. Amin. Masih terima kasih juga buat Mas dan Mbak. Oke, thank you Bang Bagas. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman Kemal UPN-VJ yang udah dengerin podcast ini. Oke, jangan lupa untuk follow sosial media MPM UPN Veteran Jakarta, YouTube-nya, Spotify, dan lain-lainnya. Wajib follow ya. Oke. Oke, see you Kemal UPN VJ.